Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Bayu Setiawan, mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia IKIP Budi Utomo. Saya akan menyampaikan materi mengenai teks cerita fantasi. Kelas 7. Sarapan roti pakai selai. Selainya rasa jamu. Pembelajaran hari ini kita mulai agar bisa mendapat ilmu. Tahukah kalian dengan gambar-gambar itu? Yaps, benar. Gambar-gambar itu adalah Tinkerbell, Timun Mas, dan Naruto. Pernahkah kalian mendengar atau melihat ceritanya? Tentunya sudah, bukan? Meskipun hanya salah satunya. Lalu, apa sih hubungannya dengan pembelajaran hari ini? Ya, gambar-gambar itu mengandung teks cerita fantasi. Yuk, kita bahas. Apa sih teks cerita fantasi itu? Jadi, teks cerita fantasi adalah bahan tertulis yang berbentuk karangan atau tulisan untuk menuturkan, menggambarkan, atau membayangkan berbagai perbuatan, pengalaman, dan kejadian berupa angan-angan, khayalan, imajinasi, atau rekaan belaka. Teks cerita fantasi itu adalah hal yang tidak nyata atau fiksi. Apa saja sih unsur-unsur teks cerita fantasi itu? Yang pertama, ada keajaiban, keanehan, dan kemisteriusan. Kedua, ide cerita terbuka terhadap daya khayal si penulis, tidak dibatasi oleh realitas atau kehidupan nyata. Ketiga, tema cerita adalah gaib, supernatural, atau futuristik. Keempat, menggunakan berbagai latar, menerobos dimensi ruang dan waktu. Kelima, tokoh unik, memiliki kesaktian atau kekuatan supernatural. Keenam, bersifat fiktif. Lalu, yang terakhir, bahasa yang digunakan variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan, bahasa bukan formal. Apa saja sih struktur teks cerita fantasi itu? Yang pertama, ada orientasi. Orientasi adalah tahap pengenalan dalam cerita. Dimulai dari tema, tokoh, dan alur. Kedua, ada komplikasi. Berisi konflik yang sedang dihadapi oleh karakter. Konflik atau komplikasi yang muncul menjadi inti dari jalannya sebuah cerita fantasi. Yang ketiga, ada resolusi. Resolusi adalah jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi karakter. Biasanya permasalahan akan mereda. Lalu yang terakhir adalah ending. Ending adalah bagian akhir. Ending bisa berakhir bahagia maupun sedih. Lalu, jenis-jenis teks cerita fantasi apa saja sih? Berdasarkan kesesuaian dalam kehidupan nyata. Yang pertama ada cerita fantasi total. Contohnya, Kerajaan di Bawah Laut. Kedua, ada cerita fantasi irisan. Contohnya, Putri Salju dan 7 Kurcaci.
berdasarkan latar cerita. Yang pertama, cerita fantasi sezaman. Kedua, cerita fantasi lintas waktu. Nah, untuk memperdalam pengetahuan kalian tentang teks cerita fantasi, mari kita membaca cerita fantasi berikut secara saksama. Contoh teks cerita fantasi yang berjudul Timun Mas. Bagian struktur orientasi. Alkisah, ada seorang janda yang tidak mempunyai anak bernama Mbok Srini. Saat pergi ke hutan, ia didatangi raksasa yang memberinya biji timun. Raksasa tersebut mengatakan kalau ia akan mempunyai anak lewat biji timun tersebut. Mbok Srini pulang dan menanam biji timun itu. Setelah beberapa waktu, tanaman timunnya hanya berbuah satu, warnanya emas. Ia membelah buah tersebut dan kaget karena isinya bayi perempuan. Lalu, anak itu diberi nama Timun Mas. Bagian struktur komplikasi. Singkat cerita, Timun Mas sudah dewasa. Suatu malam, Mbok Srini bermimpi didatangi raksasa. Raksasa tersebut akan menjemput Timun Mas seminggu lagi. Mbok Srini takut, lalu menemui petapa sakti. Petapa itu memberikan 4 bungkusan kecil, berisi biji timun, jarum, garam, dan terasi. Bagian struktur resolusi. Pada hari yang ditentukan, Mbok Srini meminta Timun Mas pergi. Raksasa pun mengejarnya. Timun Mas membuka bungkusan pertama. Seketika, sekelilingnya menjadi ladang timun dan menghambat sang raksasa. Begitu akan tertangkap lagi, Timun Mas membuka bungkusan kedua. Dalam sekejap, sekelilingnya menjadi rerimbunan pohon bambu yang runcing. Raksasa terus mengejar meski terluka. Timun Mas membuka bungkusan ketiga. Daerah sekitarnya menjadi lautan luas. Namun, raksasa itu bisa melewatinya. Dengan ketakutan, Timun Mas melempar bungkusan terakhir. Sekelilingnya berubah menjadi lautan lumpur yang mendidih. Raksasa pun tercebur dan tewas. Bagian struktur ending. Selamatlah Timun Mas. Ia menemui ibunya dan mereka hidup bahagia. Nah, selain Timun Mas yang sudah kita baca bersama tadi, kalian juga bisa membaca teks cerita fantasi secara mandiri di rumah yang berjudul Nino dan Alien yang Menggemaskan serta Roro Jonggrang dan Aku. Jangan lupa dibaca ya. Wah, bagaimana pembelajaran materi hari ini? Menarik kan? Sekian, terima kasih. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Ditunggu ya. Ke Pasar Senen perginya Mbak Rini untuk membeli lumpang batu. Demikian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.